2019-710171. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Arlin Karisma Santika dengan NIM 2019-710059. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firnia Nurmaida, NIM 2019-710074. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Eka Dwi Sayakti, NIM 2019-710086. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Vina Dekotul Aisyah, NIM 2019-710173. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Dinda Alia Aryani dengan NIM 2019-710185. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Sofia Alia Putri, NIM 192. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Novi Rohmatul Rosidah, NIM 2019-710226. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengertian berwirausaha dalam ekonomi Islam. Kewirausahaan atau berwirausaha adalah proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan membawa visi ke dalam kehidupan. Hasil akhir dari proses tersebut ialah menciptakan usaha baru yang dibentuk pada kondisi resiko dari ketidakpastian. Sedangkan kewirausahaan dan perdagangan dalam pandangan Islam merupakan aspek kehidupan yang dikelompokkan dalam masalah muamalah. Berwirausaha dalam ekonomi Islam sendiri artinya kemampuan diri melakukan suatu usaha disertai dengan etos kerja yang tinggi sebagai kekuatan ibadah demi meningkatkan kualitas hidup seseorang. Terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ayat-ayat berwirausaha dalam ekonomi Islam. Yang pertama ada surat At-Taubah ayat 105. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasulahu wal mu'minun. Wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Artinya, dan katakanlah bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Kemudian yang kedua ada surat Al-Hud 61. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila samud akhahum sholihan qala ya qaumi a'budullaha ma lakum min ilaihin khairuh huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruhu summa tubu ilaih inna rabbi qaribum mujib. Dan artinya, dan kepada Samud kami utus saudara mereka Soleh. Soleh berkata, hai kaumku, sembahlah aku, sekali-sekali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi atau tanah dan menjadikan kamu pemakmurnya. Karena itu mohonlah ampunannya, kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat rahmatnya, lagi memperkenankan doa hambanya. Saya akan melanjutkan presentasi dari Arlin. Selanjutnya yaitu ada surah Al-Baqarah ayat 261 sampai 262. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ammatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin
مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Artinya, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemuliaan tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebutkannya dan menyakiti perasaan penerima. Mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Selanjutnya yaitu ada surah Al-Baqarah 188. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takulu amwalakum bainakum bil batili wa tadlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil ithmi wala antum ta'lamun. Artinya, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui. Selanjutnya yaitu surah An-Nisa ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradim minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Selanjutnya yaitu saya akan membahas tentang hadis-hadis berwirausaha dalam ekonomi Islam. Yang pertama yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An al-Miqdam ibn Ma'di Yathrabi radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma akala ahadun ta'aman qattu khairan min am ya'kula min amali yadi wa inna nabiyallahu Dawud alaihi salam kana ya'kula min amali yadi. Artinya, dari Al-Miqdam bin Ma'di Karib, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada makanan yang lebih baik dari seseorang kecuali makanan yang ia peroleh dari uang hasil keringatnya sendiri. Nabi Allah Daud alaihi salam makan dari hasil keringatnya sendiri. Hadis riwayat Al-Bukhari. Selanjutnya yaitu penjelasan tentang hadis berwirausaha. Isi kandungan hadis pertama menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mencintai hamba-hambanya yang mukmin untuk berkarya atau bekerja keras. Seseorang yang berwirausaha mempunyai jiwa untuk berkarya dan biasanya mereka mempunyai karakter wirausahawan yang melekat pada dirinya seperti proaktif, produktif, pemberdaya, dermawan, kreatif, inovatif, rendah hati, dan sifat lebih baik lainnya. Selanjutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Yazidu haddatsana al-Mas'udiyyu an Wa'ili Abi Bakri an Abaya bin Rifa'ah
Rifa'ata bani Rafi'i ibni Hadij an jadihi Rafi'i ibni Hadijin qala qila ya Rasulullah ayu al-kasab bi abyabu qala amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'im mabrur, yang artinya dari Rifa'ah bin Rafi Rasulullah ditanya, usaha apa yang paling baik? Beliau menjawab, usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan jual beli yang baik. Dengan demikian, dalam melakukan usaha di samping harus mempunyai etos kerja yang tinggi, seseorang muslim harus mempunyai jiwa wirausaha agar usaha dapat berkembang dengan baik dan tidak mengalami kerugian. Karena pada hakikatnya, kewirausahaan adalah untuk meningkatkan kualitas hidup seseorang dengan mewujudkan gagasan inovatif. Dan ada sebuah hadis Rasulullah bersabda, seseorang pedagang yang jujur dan dipercaya akan bersama dengan para nabi, siddiqun dan para syuhada. Abu Isa berkata, hadis ini hasan, kami tidak mengetahuinya kecuali dari jalur ini, yaitu dari hadis At-Tauri dari Abu Hamzah. Abu Hamzah bernama Abdullah bin Jabir, ia seorang syekh dari Basrah, telah menceritakan kepada kami, Suaid bin Nash telah mengabarkan kepada kami, Abdullah bin Mubarak dari Sufyan Ats-Tsauri dari Abu Hamzah dengan sanad ini seperti itu. Selanjutnya yaitu contoh kasus terkait ayat berwirausaha dalam ekonomi Islam. Yang pertama ada surat At-Taubah ayat 105, yaitu seseorang yang bersungguh-sungguh dalam bekerja keras tanpa membuang waktunya dan beramal dengan ikhlas bukan karena Allah dan mengharap pujian manusia. Kedua, ada surat Hud ayat 61, yaitu seseorang yang taat beribadah hanya kepada Allah saja dengan tujuan mengharapkan keridhaan Allah dan surga serta lebih memprioritaskan taubat. Ketiga yaitu surah Al-Baqarah ayat 261 sampai 262, yaitu seseorang yang menafkahkan dengan cara berinfak kepada orang yang lebih membutuhkan, fakir miskin, dan juga yatim piatu. Surat Al-Baqarah ayat 188. Contoh kasus terkait ayat ini adalah seorang muslim yang tidak memakan harta dengan cara batil atau curang dan jahat, serta tidak menyuap seorang hakim. Surat An-Nisa ayat 29. Contoh kasus terkait ayat ini adalah seorang muslim yang tidak membelanjakan harta orang lain atau hartanya pada jalan maksiat seperti riba, judi, menipu, dan menganiaya. Hadis dari Al-Miqdam bil Makdi Karib, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada makanan yang lebih baik dari seseorang kecuali makanan yang ia peroleh dari uang hasil keringatnya sendiri. Nabi Allah Daud makan dari hasil keringatnya sendiri. Hadis riwayat Al-Bukhari. Contoh terkait hadis di atas adalah seseorang yang berwirausaha dengan berusaha bersungguh-sungguh dan bekerja keras untuk menikmati hasil kerja kerasnya tersebut. Baik, di sini saya akan meneruskan penjelasan dari rekan saya, Sofia. Saya akan membacakan sebuah hadis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Yazid haddatsana al-Mas'udi an Wa'ilin Abi Bakrin an Abayata bin Rifa'ata bin Rafi ibni Hadij an jaddihi Rafi ibni Hadij qala ya Rasulullah qala qalila ya Rasulullah ayyul kasbi atayabu qala amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrur. Dari Rifa'ah bin Abi Rasulullah ditanya, usaha apa yang paling baik? Beliau menjawab, usahanya sendiri dan jual beli yang baik. Hadis riwayat Bazar nomor 3731 dan dinilai sahih oleh Al-Hakim. Baca Bulughul Maram nomor 784.
Contoh kasus terkait hadis di atas adalah Rasulullah yang dikenal sebagai pekerja keras dan berpangku tangan. Namanya sudah dikenal sebagai seorang saudagar yang ulet dan jujur sejak usia muda. Dari berbagai perjalanan perniagaannya dilakukan, Nabi berdirinya sebagai pedagang profesional yang memiliki reputasi yang luar biasa. Nabi telah menunjukkan bagaimana caranya dengan tetap berpegang pada kebenaran, kejujuran, dan sikap amanah mewujudkan kemakmuran dalam berwirausaha.